Halo teman-teman, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil dari ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah tentang manajemen investasi dan portofolio. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Iputu Krisna Pramana, nomor induk 119112489, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Nasional. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari, yaitu tentang pertama CAPM, yang kedua dividen, right issue dan harga saham, yang ketiga obligasi dan reksadana, dan yang terakhir itu instrumen derivatif. Nah, dari materi tersebut saya akan mengaitkannya dengan berita tentang Bukopin lepas saham ke KB Kukmin Bank sebesar 180 per lembar. Baik, langsung saja akan saya jelaskan. CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana. Nah, di dalam berita menyebutkan Kukmin Bank dengan pelaksanaan PUT 5 di mana Kukmin kembali menjadi pembeli siaga. Diperkirakan Kukmin dapat menjadi pemegang saham terbesar sampai dengan 37,6%. Sebelum membeli saham, Bukopin tentunya Kukmin menganalisis perusahaan tersebut terlebih dahulu. Salah satu metode analisisnya yaitu mungkin CAPM. Kemudian dividen. Periode waktu pembagian dividen umumnya per 1 tahun. Akan tetapi, hal ini tersebut juga bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat itu. Jika perusahaan mengalami kerugian atau membutuhkan modal kerja, maka dividen tidak dibagikan dan dialihkan sebagai laba ditahan. Nah, jadi dalam berita yang saya baca, Bukopin tidak menjelaskan adanya bagi dividen karena seluruh laba bersih tersebut digunakan untuk memperkuat permodalan kembali. Kemudian right issue. Right issue merupakan suatu peningkatan modal di sektor suatu perusahaan. Peningkatan modal ini biasa untuk kebutuhan ekspansi, pembayaran hutang, atau kombinasi keduanya. Seperti info di berita sebelumnya, PT Bank Bukopin merealisasikan penawaran umum terbatas kelima dengan memberikan penawaran hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue kepada pemegang saham dengan harga pelaksanaan sebesar 180 per saham. Selanjutnya harga saham. Nilai harga saham selalu berubah-ubah setiap waktu. Besaran nilai harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Jika harga saham tersebut mengacu PUT 5, maka nilainya sebesar 180 per lembar. Hal ini menurut di berita yang saya baca, berada di bawah harga pasar, alias Bukopin menjual saham kepada Kukmin kemurahan. Harga yang dipakai oleh Kukmin masuk itu 180, tapi di market itu sekitar 280 atau 260. Nah, itu ada kerugian lagi di situ menurut saya. Selanjutnya obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah suatu surat hutang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga. Seperti yang dijelaskan dalam berita tersebut, Bank Bukopin sedang dalam proses perbaikan kinerja, seperti penguatan likuiditas dan pemodalan. Namun, Bank Bukopin ini tetap melaksanakan kewajiban pembayaran bunga obligasi jatuh tempo kepada para investor. Selanjutnya, instrumen derivatif. Terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama opsi, yang kedua futures, yang ketiga waran, dan yang keempat right issue. Yang pertama, opsi adalah kontrak di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk satu hak untuk membeli sesuatu atau menjual kepada pihak lain. Jadi opsi ini berkaitan dengan Kukmin Bank masuk menjadi pemegang saham Bukopin melalui mekanisme HMETD di mana Kukmin kembali menjadi pembeli siaga. Diperkirakan Kukmin dapat menjadi pemegang saham terbesar sampai dengan 37,6%. Yang kedua ada waran. Waran adalah sekuritas yang memberi pemegang sekuritas hak. Dalam perkembangannya, KB Kukmin Bank akan menjadi pemegang saham pengendali usai menjadi pembeli siaga untuk menyerap seluruh HMETD yang tidak dieksekusi pemegang saham lainnya. Kemudian yang ketiga ada futures. Futures merupakan kontrak perjanjian pembeli dan penjual. Jika kita lihat dalam berita KB Kukmin Bank menyatakan perusahaan telah memperoleh persetujuan pemegang saham atas aksi korporasi tersebut melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian yang terakhir ada right issue. Right issue merupakan hak pembeli saham baru bagi pemegang saham lama. Dalam berita, PT Bank Bukopin merealisasikan penawaran umum terbatas kelima dengan memberikan penawaran hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue kepada pemegang saham dengan harga pelaksanaan sebesar 180 per saham.
Demikianlah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih, semoga bermanfaat.